Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terimalah salam damai dari kami, dari hati kami yang paling dalam. 9 sampai 10 bulan yang lalu, ada pergerakan yang cukup masif yang dilakukan oleh bapak-bapak kita, tepatnya oleh para sivitas akademika yang dipelopori mereka sivitas dari UGM, dari UI, dan universitas-universitas terkenal yang lainnya, yang mereka rame-rame memberikan petisi terhadap pemerintah bahwa mereka menyuarakan keprihatinannya atas kondisi demokrasi di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi yang menurut mereka sangat mengkhawatirkan. Sehingga sekali lagi mereka rame-rame memberikan petisinya terhadap pemerintahan yang ada saat itu. Banyak pengamat yang bertanya-tanya, apa maksud dan tujuan dari pergerakan sivitas akademika itu? Apakah mereka itu murni dari hati mereka tanpa dipengaruhi oleh kepentingan partai politik atau kepentingan segelintir orang-orang saja? Mereka dengan lantang menjawab bahwa mereka melakukan itu berdasarkan sebuah keprihatinan dan kepeduliannya terhadap kondisi demokrasi bangsa ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau kita berbicara masalah demokrasi dan petisi yang mereka berikan, rupanya terdengar cukup menggembirakan. Cukup terpuji apa yang dilakukan oleh bapak-bapak itu. Para guru besar, mungkin juga para profesor, di antaranya yang dipelopori oleh Ibu Harkristuti Harkrisnowo dan bapak-bapak yang lainnya. Petisi itu dikeluarkan menurut pandangan mereka bahwa kondisi demokrasi di negara kita sangat-sangat mengkhawatirkan. Lebih-lebih ketika Bapak Presiden Jokowi waktu itu menunjukkan bahwa undang-undang yang ia pegang sebagai sikap politiknya, yaitu undang-undang yang seperti ini, mengatakan bahwa presiden boleh berpihak. Ingat, presiden boleh berpihak sebagai bentuk politik yang diberikan, yang dilindungi oleh undang-undang kepada presiden. Oleh sebab itu, mereka para sivitas akademika kemudian beramai-ramai menuduh Bapak Presiden Jokowi seharusnya tidak bersikap seperti itu, karena itu justru akan mencederai keadilan, akan mencederai netralitas pemerintah, di mana waktu itu Bapak Jokowi dituduh karena sikapnya mereka para politisi dan para sivitas akademika berkesimpulan bahwa Bapak Jokowi berpihak kepada salah satu paslon, yaitu Bapak Prabowo Gibran. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh para sivitas akademika itu, banyak juga para pakar kita yang bertanya, benarkah gerakan itu murni gerakan yang datangnya dari kampus tanpa embel-embel, dipengaruhi oleh salah satu partai politik atau kepentingan politik seseorang saja? Mereka menjawab dengan lugas bahwa pergerakan yang mereka lakukan murni karena hati nurani mereka terpanggil untuk menyelamatkan kondisi demokrasi di negara kita di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo yang mereka anggap sebagai demokrasi yang memprihatinkan. Oleh sebab itu mereka bersikap dengan petisi-petisinya, mulai dari petisi Bulak Sumur,
dan UI serta Civitas Akademika universitas terkenal lainnya di Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, benarkah kalau secara pribadi kami menanyakan sikap itu bukan berdasarkan sentimen pribadi terhadap Bapak Jokowi dan keluarganya? Rupanya kita sekarang bisa sedikit memperoleh jawabannya. Kenapa? Oke, mari kita lihat. Apa bedanya dengan sekarang yang dilakukan oleh Bapak Prabowo atas sikap politiknya sebagai seorang presiden? Kemudian dia diendos oleh Bapak Lutfi Tadsyasin yang secara terang-terangan Bapak Prabowo mendukung salah satu paslon calon gubernur di daerah Jawa Tengah. Kalau memang pergerakan Civitas Akademika itu murni dari panggilan jiwa mereka terhadap kondisi demokrasi yang ada di negara kita dan bukan didasari oleh kebencian pribadi terhadap Bapak Jokowi dan keluarganya, tentunya para guru besar dan Civitas Akademika itu juga bersikap terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo sekarang. Mari kita bertanya, apa bedanya kalau Bapak Jokowi yang melakukan dianggap salah, tidak netral, kemudian melanggar asas etika berpolitik. Sekarang kalau yang dilakukan oleh Bapak Prabowo kok mereka diam saja? Gimana bapak-bapak yang ada di UGM, yang ada di UI? Bagaimana sikap Anda? Terus terang saja kami ini menunggu sikap Anda itu seperti apa. Sekarang ini sudah mendekati masa pencoblosan terhadap pemimpin regional. Baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Kalau sampai saat ini Anda bersikap, berarti kekhawatiran kami bahwa sikap Anda saat itu di 9 sampai 10 bulan yang lalu itu sebenarnya bukan murni karena keprihatinan Anda terhadap kondisi demokrasi bangsa ini, tetapi memang Anda itu bergerak berdasarkan pesanan politik tertentu saja. Buktinya sekarang Anda tidak bersikap atas apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo yang secara terang-terangan mendukung salah satu paslon calon gubernur. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau boleh saya bandingkan, ternyata dari para Civitas Akademika, mereka yang mengatakan dirinya peduli terhadap kondisi demokrasi bangsa ini, ternyata yang cukup konsisten adalah yang dilakukan oleh Bapak Rocky Gerung. Bapak Rocky Gerung setelah mengetahui sikap politik dari Bapak Prabowo yang diendos oleh Bapak Lutfi dan Tadsyasin sebagai calon gubernur di daerah Jawa Tengah, kemudian Bapak Rocky Gerung memberikan tanggapannya seperti yang kita lihat berikut ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau guru besar kita, para profesor kita, Civitas Akademika kita bersikap yang tidak bisa menjadi contoh bagi kita. Seseorang yang ada di depan, engar sosung tulodo, mereka yang mempunyai disiplin ilmu yang tinggi, yang kita bisa menyebut sebagai mereka itu adalah lubuk akal tepian ilmu. Maka siapa lagi sekarang yang bisa kami jadikan patokan, yang bisa kami jadikan tuntunan dalam kami berbangsa dan bernegara, dalam menyingkapi demokrasi di negeri ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jangan lupa ini hanya sekedar saya mengambil hak saya untuk beropini, untuk berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang.
Kalau ada sesuatu yang salah, mungkin saya masih belum mendapatkan informasi tentang sikap para sivitas akademika kita, tentang sikap Bapak Prabowo yang terang-terangan mendukung terhadap Bapak Tads Yassin dan Bapak Lutfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Tolong diberikan saya informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.